Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya, Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membuat video review tentang Parent OS, di mana ketika pertama kali booting, baik itu lab CD atau lab USB, maka Parent OS akan menampilkan tampilan selamat datang atau welcome to Parent OS, di mana berisi tentang tour Parent OS. Kita bisa start tour, dan pada tampilan pertama atau tour pertama itu tentang virtualization software, di mana ada pilihan untuk VirtualBox dan VMware. Untuk ke halaman selanjutnya, kita bisa klik tombol next, di mana halaman selanjutnya berisi tentang transfer file. Kemudian halaman selanjutnya install Parent OS. Kemudian halaman selanjutnya 3D party codecs. Kemudian desktop layout. Kemudian using the desktop, application menu. Kemudian using the desktop, window management. Kemudian using the desktop, system try. Kemudian using the desktop, desktop search. Atau bisa menekan tombol Alt F2. Kemudian use store to get more application. Kemudian ada Themes mode. Kemudian ada action color. Kemudian pair your Parent OS machine with your Android device. Kemudian naik color configuration. All done. Jika dirasa selesai, klik enjoy. Kemudian untuk mengetahui informasi sistem tentang Parent OS bisa menggunakan terminal, yaitu dicari dengan aplikasi launcher atau Alt F2, kemudian ketikkan terminal. Setelah layar terminal muncul, teman-teman ketikkan lsb_release-a, maka akan tampil informasi diantaranya yaitu distributor ID, kemudian ada description, kemudian ada release, kemudian ada kode name. Selain menggunakan LSB release, informasi sistem dapat kita lihat dengan cara mengetikkan perintah neopatch. Namun secara default pada Parent OS tidak menyertakan neopatch. Maka teman-teman harus menginstal dengan cara seperti berikut ini. Teman-teman ketikkan pada terminal sudo add strip apt strip repository spasi ppa .2 dawid double d 0811/neopatch. Kemudian tunggu sampai proses selesai. Selanjutnya ketikkan sudo apt get update. Tunggu sampai proses selesai. Kemudian sudo apt
get install Neopets. Tunggu sampai proses instalasi selesai. Setelah proses instalasi selesai, maka dapat dipanggil dengan mengetikkan Neopets. Teman-teman, jalankan semua perintah ini pada terminal satu persatu. Dari add apt repository, apt update, apt install, kemudian pemanggilan Neopets. Berikut ini informasi yang ditampilkan ketika menggunakan perintah Neopets, di mana informasi yang ditampilkan diantaranya informasi OS, informasi host, informasi kernel, informasi uptime, informasi package, kemudian ada informasi shell, kemudian ada informasi resolution, kemudian ada informasi desktop environment, kemudian window manager, ada window manager theme, kemudian ada theme, kemudian ada icon, kemudian ada terminal, kemudian ada terminal on, kemudian ada jenis CPU yang digunakan, kemudian ada GPU yang digunakan, dan yang terakhir ada memori yang digunakan. Selanjutnya, secara default, parent OS menyertakan beberapa aplikasi default, diantaranya aplikasi grafik, ada dokumen scanner, ada Krita, ada LibreOffice Draw, Okular, dan Photos. Kemudian ada Jerry, ada KDE Connect, ada KDE Connect SMS, Open on Connect, Remina, Vivaldi, Web Browser Manager pada sisi internet. Kemudian pada sisi multimedia ada CIS sama VLC. Pada sisi Office ada kalender, LibreOffice, LibreOffice Base, kalkulator, Draw, Impress, Match, Writer, dan Okular. Kemudian Science and Math ada LibreOffice Math. Pada setting ada boot driver sampai dengan Wacom Tablet Finder. Kemudian di sistem ada boot driver sampai dengan paling bawah welcome screen. Kemudian pada sisi utility ada art, kalkulator, karakter map, disk, emoji selector, files, cat, LED, map, spectacle. Untuk menambahkan aplikasi, parent OS menyertakan aplikasi store, di mana bisa digunakan untuk menginstal aplikasi tambahan. Misalnya kita mencari Genie, setelah ditemukan klik install. Tunggu sampai proses instalasi selesai. Setelah instalasi selesai, teman-teman bisa klik launch, kemudian akan tampil tampilan aplikasi Genie yang bisa digunakan untuk menulis aplikasi sederhana. Di sini saya contohkan contoh aplikasi sederhana menggunakan shell script.
setelah pembuatan shell script sederhana selesai, kemudian save dengan ekstensi .sh. Kemudian klik save. Pastikan namanya berekstensi .sh. Kembali lagi ke terminal. Pada terminal, kita ketikkan pwd untuk melihat lokasi pada terminal. Kemudian ketikkan ls-l untuk mengetahui isi dari lokasi tersebut. Pastikan tes.sh ada di dalamnya. Panggil dengan cara sh spasi tes.sh. Untuk berselancar di internet, PRNOS menyertakan secara default aplikasi Vivaldi. Vivaldi yang disertakan secara default pada varian OS yaitu dengan versi 3.7.2218.52 stabil channel versi 64 bit. Bagi teman-teman yang ingin mencoba varian OS bisa langsung ke website resmi yaitu varianos.weebly.com. Di sana teman-teman bisa baca-baca tentang PRNOS, kemudian untuk proses download teman-teman klik Get PRNOS, maka akan tampil halaman download untuk PRNOS, di mana tertera informasi PRNOS dan size filenya. Sekian video review tentang PRNOS dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video review ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.